Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi populasi dan sampel. Seharusnya materi ini itu berada sebelum kita membahas tentang apa itu yang namanya korelasi. Tapi tidak masalah, kita akan bahas hari ini yaitu tentang materi populasi dan sampel. Sebelumnya kita review ulang dulu tentang statistik. Statistik itu merupakan sebuah alat yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data. Data di sini yang dimaksud adalah data yang kita ambil dari lapangan atau data penelitian, atau yang teman-teman yang biasanya kita gunakan dalam perhitungan itu bisa data nilai, maksudnya adalah nilai kelas atau nilai mata pelajaran ataupun nilai mata kuliah. Tapi di bidang sosial mungkin teman-teman nanti akan bertemu dengan yang namanya data entah itu nanti data depresi, data tentang pendapatan atau yang lain sebagainya. Dalam penelitian kuantitatif statistik itu sebenarnya dibagi menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistika inferensial. Statistik deskriptif itu berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Penjelasan data kelompok melalui modus, median, min, varian kelompok, yaitu melalui rentan maupun simpangan baku, standar deviasi, distribusi frekuensi, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Jadi statistika deskriptif ini akan membaca data yang kita kumpulkan dari lapangan itu secara apa adanya. Maksudnya apa adanya yaitu ya sudah, kita pencarian min tidak akan membuat kesimpulan ataupun merekayasa sebuah data. Dan itu data ini hanya digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data apa adanya, menggambarkan data yang kita dapatkan dari lapangan itu apa adanya, tanpa kita melakukan analisis apakah data A dan B berhubungan atau data C dan D itu ada perbedaan atau tidak ada. Jadi cukup kita menggambarkan data itu, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya statistik deskriptif. Nah, sedangkan pada statistik inferensial, dia berfungsi untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data sampel dalam populasi. Kesimpulan yang didapatkan akan digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Maksudnya, jadi dalam sebuah populasi, misalnya teman-teman punya populasi penduduk masyarakat Yogyakarta, maka sebuah penelitian nggak mungkin dong kita akan mengambil seluruh data penduduk di Yogyakarta, tetapi biasanya kita akan mensampling atau hanya akan mengambil beberapa sampel yang dikatakan itu mewakili dari populasi tersebut. Nah, dari sampel tersebut kita lakukan analisis inferensial, umpamanya ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat pendidikan pada masyarakat Jogja. Nah, apabila ada hubungan, ini bisa digeneralisasikan atau dikenakan pada populasi yang lebih luas, walaupun data yang kita ambil ada dari sampel-sampel atau yang dari beberapa orang saja, dari beberapa orang yang mewakili populasi. Umpamanya kita punya populasi 1000 orang, yang kita jadikan sampel hanya 300 orang. Nah, data dari 300 orang ini harus dapat mencerminkan populasi, sehingga data dari 300 orang ini dapat kita generalisasikan pada populasi yang lebih luas, yaitu kepada 1000 orang yang diwakili oleh 300 orang yang kita ambil sampelnya. Pada statistika inferensial ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu ada statistika inferensial parametrik dan non-parametrik. Apa itu statistik parametrik dan non-parametrik? Silahkan teman-teman cari tahu sendiri, silahkan dibaca-baca, dan silahkan apa yang sudah diketahui tentang parametrik dan non-parametrik silahkan teman-teman tulis di forum diskusi kelas. Nah, ini saya punya contoh tentang statistika inferensial.
Ini misal kita melakukan survei pada sejumlah mahasiswa di Mercu Buana, yaitu tentang jumlah presensi dan IPK mahasiswa. Populasi mahasiswanya adalah 2.500 mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Sampelnya, kita akan mengambil sampel adalah 30 mahasiswa dari setiap prodi. Umpamanya di Mercu Buana ada 16 prodi, maka kita akan mengambil 30 mahasiswa dari 16 prodi. Jadi 30 dikali 16 yaitu 430 mahasiswa. Nah, dari 430 mahasiswa ini hasilnya adalah sebesar 390 mahasiswa dari sampel yang kita ambil yaitu 430. Ternyata jumlah presensinya itu di atas 75% dan memiliki IPK di atas 3,50. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa Mercu Buana Yogyakarta dengan jumlah presensi di atas 75 memiliki IPK rata-rata di atas 3,50. Jadi dari 390 tadi sudah cukup mewakili untuk seluruh mahasiswa di Mercu Buana Yogyakarta. Nah, kan kalau di sini tadi kan hanya 390, tapi kesimpulannya jadi mahasiswa Mercu Buana ini kan jadi mewakili 2.500 ini. Jadi orang yang cuma segini tadi ini cukup untuk mewakili atau menggambarkan untuk populasi yang 2.500 mahasiswa. Nah, kita masuk ke apa itu populasi dan apa itu sampel. Populasi adalah sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit memiliki satu sifat yang sama. Contohnya, populasi kita adalah siswa SMA negeri di kota Yogyakarta, atau populasi warga Yogyakarta, populasi mahasiswa UMBY Yogyakarta. Jadi populasi ini menunjukkan satu sifat yang sama. Apa sifat yang sama? Yaitu umpamanya pada populasi siswa SMA negeri di kota Yogyakarta. Sifat yang sama adalah semua orang di dalam populasi ini terdaftar sebagai siswa di SMA negeri di kota Yogyakarta. Seperti inilah populasi mahasiswa Mercu Buana Yogyakarta. Populasi ini memiliki satu sifat yang sama, yaitu mereka yang menjadi anggota populasi ini itu merupakan memiliki kartu anggota lah atau kartu mahasiswa KTM, kartu mahasiswa yang tercatat bahwa dia yang menyatakan bahwa dia adalah mahasiswa Mercu Buana Yogyakarta. Seperti itu. Kemudian apa itu sampel? Sampel ada sejumlah individu yang memiliki paling sedikit satu sifat yang sama untuk mewakili populasi. Jadi kalau populasi itu biasanya lebih luas, kalau sampel ini adalah sejumlah orang yang mewakili populasi. Jadi kalau populasi tadi umumnya 1.000 orang, umpamanya 1.000 populasinya adalah 1.000 mahasiswa UMBY, maka nanti sampelnya atau yang mewakili populasi tersebut bisa teman-teman hanya mengambil 300 sampel dari populasi ini mahasiswa UMBY. Seperti itu. Ini contohnya populasi siswa SMA negeri di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini kan SMA negerinya itu ada 11, mulai dari SMA 1 sampai SMA 11. Maka sampelnya bisa kita ngambil dari SMA 2, 6, dan 11. Jadi tidak semua SMA negeri di Yogyakarta itu diambil, tapi hanya 3 SMA negeri saja yang diambil atau dijadikan sampel. Nah, ini juga populasi mahasiswa UMBY, sampel 50 mahasiswa jurusan ilmu sosial dan 50 mahasiswa jurusan pertanian. Karena populasi mahasiswa di Mercu Buana kan ada banyak, maksudnya jumlahnya mungkin ada ribuan, maka kita akan ambil sampelnya dari yang jurusan sosial itu hanya 50 mahasiswa, sedangkan ya dari jurusan pertanian itu hanya 50 siswa. Jadi sampel itu adalah individu yang mewakili populasi.
Nah, contohnya ini nih, populasi kan ada banyak orang. Sampel ini adalah hanya orang-orang tertentu atau individu-individu yang kita pilih atau kita pilih menjadi sampel yang kita akan gunakan untuk mewakili populasi. Jadi 1, 2, 3, 4, 6 orang sampel ini akan mewakili keseluruhan sampel yang ada di sini. Ini. Oke, kita akan masuk teknik-teknik sampling atau teknik sampling merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi. Jadi ketika kita mengambil sampel dari populasi itu tidak bisa seenaknya kita, tetapi ada teknik-teknik tertentu yang harus kita gunakan. Jadi tidak bisa seenaknya, oh aku pengen ngambil yang ini, milih sampel yang mamanya populasinya mahasiswa, saya hanya ingin mengambil sampel yang mahasiswanya cantik-cantik saja atau yang ganteng-ganteng saja. Tidak boleh, kita harus mengambil sampel itu menggunakan teknik sampling yang benar sesuai dengan tujuan penelitiannya kita. Nah, pemilihan teknik sampling yang akan digunakan biasanya disesuaikan dengan konteks dan kriteria dari populasi penelitian. Konteks dan kriteria ini harus sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan pengambilan sampel atau menggunakan teknik sampel yang mana. Kita sudah harus punya pedoman dulu tentang penelitian kita. Selain itu, sampel harus mampu mencerminkan atau mewakili populasi yang diteliti. Jadi dalam pemilihan sampel ini kita juga harus selektif. Jadi kita harus memilih individu-individu mana saja yang mampu mewakili sampel yang mampu mewakili populasi yang sedang akan kita teliti. Jadi harus ada pedoman-pedoman khususnya. Nah, ini adalah beberapa teknik sampling yang saya akan paparkan di sini. Yang pertama itu adalah random sampling. Random sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampling yang representatif atau mampu mewakili populasi dengan cara acak atau random. Suatu sampel dikatakan sampel random apabila tiap-tiap individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi individu yang mewakili populasi. Umpamanya teman-teman punya populasi seluruh mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Nah, pengambilan sampel ini random. Maksudnya random adalah teman-teman akan secara acak memilih orang yang ada di memilih mahasiswa di Mercu Buana ini, tetapi random. Jadi teman-teman tidak tahu, mamanya pakai metode dengan cara list name. Jadi setiap mahasiswa kan punya NIM. Nah, seluruh NIM mahasiswa Mercu Buana dikumpulkan, kemudian teman-teman acak kayak sistem undian. Makanya teman-teman butuh sampel itu dari seluruh mahasiswa Mercu Buana itu ada 5.000. Teman-teman butuh sampelnya adalah 500. Maka dicarinya secara undian dari mengambil secara acak NIM dari mahasiswa yang ada di Mercu Buana itu. Nah, ini ada beberapa cara yang digunakan untuk merandomisasi atau memilih individu secara acak, yaitu bisa cara undian. Cara undian ini seperti teman-teman arisan atau pemilihan ini pemenang hadiah. Teman-teman biasanya ngirim sesuatu terus dikumpulkan terus dipilih secara acak atau secara ordinal, dan randomisasi secara tabel bilangan random. Cara ordinal ini biasanya teman-teman menggunakan list, yaitu kayak yang NIM mahasiswa itu di list. Kemudian teman-teman milih, saya hanya akan memilih NIM yang angka belakangnya adalah angka genap saja. Nah, itu namanya salah satu cara ordinal atau randomisasi secara ordinal. Sedangkan randomisasi dengan tabel bilangan random, teman-teman bisa menggunakan tabel. Momennya ada NIM nih, ada NIM 5.000 orang. Nah, itu dibuat tabel, kemudian teman-teman jatuhkan pensil dari atas, tek, itu kan entah di mana jatuhnya. Nah, pada tempat jatuh si pensil ini nanti, ujung pensil ini akan jadi sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian.
Nah, ini yang kedua itu non-random sampling. Non-random sampling ini adalah kebalikan dari random sampling. Jadi tidak semua individu dalam populasi itu diberi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel yang mewakili populasi. Jadi kita sudah memilih, bukan lagi kalau random tadi kan semua orang punya kemungkinan nih, punya kesempatan. Kalau di random sampling kan semua orang, tiap-tiap individu memiliki kesempatan yang sama, atau bisa jadi semua individu itu punya kemungkinan yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan kalau yang ini tidak semua individu diberi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dari populasi. Ini biasanya adalah untuk penelitian-penelitian yang sudah punya kriteria populasi tertentu, sehingga tidak semua sampel, tidak semua individu dalam populasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk mewakili populasi. Yang ketiga adalah stratified sampling. Biasanya digunakan untuk populasi yang terdiri dari golongan-golongan yang mempunyai susunan berperingkat. Ini bisa jadi golongan-golongan kayak jabatan, ya teman-teman. Sudah ada jabatan kalau di organisasi, ada yang namanya bendahara, sekretaris, ketua, atau kepala divisi. Kalau di tingkat pekerjaan mungkin ada yang staff, kemudian supervisor, kemudian manager, general manager, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh populasinya adalah siswa sekolah itu terdiri dari siswa SD, siswa SMP, siswa SMA. Jadi kan bertingkat-tingkat. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang berkaitan erat dengan sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya. Ini misal, populasi orang kecanduan game online. Maka sampel yang akan dipilih ada kriteria tertentu, seperti umpamanya memiliki smartphone, PC, atau laptop yang digunakan untuk bermain game online. Karena kan ini sudah bilang kecanduan ya. Yang pertama dia harus memiliki device yang digunakan untuk main game online, yaitu smartphone, PC, atau laptop. Yang kedua, kecanduan itu kriterianya apa? Oh, dia yang bermain game online yang lebih dari 6 jam per hari. Yang kedua, dia yang memiliki akses internet. Ciri-ciri atau sifat dari sampel ini ditentukan berdasarkan penelitian terdahulu dan tidak bisa secara asal penentuannya. Incidental sampling atau sampel kebetulan. Jadi sampel yang menjadi anggota, jadi sampelnya itu bisa siapa saja kebetulan teman-teman jumpai. Jadi umpamanya teman-teman sedang mengambil data tentang survei tentang kepuasan mahasiswa terkait penggunaan fasilitas di dalam kampus. Nah, ini teman-teman ngambil sampelnya kebetulan lagi nongkrong di kantin. Oh, ada beberapa orang yang sedang nongkrong, terus teman-teman tanyain bagaimana sih persepsinya mahasiswa tentang fasilitas kampus. Nah, atau lagi jalan-jalan di nongkrong di lapangan basket atau di mana, atau ada teman-temannya lagi duduk-duduk di parkiran, teman-teman bisa jumpai dengan mudah. Nah, penggunaan teknik sampling kebetulan ini banyak diragukan karena ketidakjelasan sampel ini mewakili populasi yang seperti apa. Jadi penjelasan akan populasi pada incidental sampling ini sebenarnya agak kurang jelas, sehingga banyak peneliti yang meragukan penggunaan teknik sampling ini. Sedangkan yang keenam adalah cluster sampling. Cluster sampling ini merupakan teknik pemilihan sampel yang dapat digunakan apabila populasi terdiri dari klaster-klaster atau rumpun-rumpun. Seperti misal populasi SMA. SMK kan terdiri dari ada yang SMA negeri, ada SMA swasta. Ada yang juga yang SMA swasta tapi yang berbasis keagamaan. Nah, itu kan ada klaster-klasternya. Setara strata sama, yaitu sama-sama anak-anak SMA tetapi rumpunnya berbeda, klasternya berbeda. Seperti itu. Cluster sampling ini tidak memilih individu tetapi memilih klaster sebagai wakil dari populasi. Umpamanya saya ingin menggunakan populasi SMA. Nah, saya harus menentukan apakah saya hanya akan menggunakan SMA negeri atau swasta atau SMA swasta ya, SMA yang berbasis keagamaan itu. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan
teknik sampling dan sampel yang digunakan dalam survei. Ini survei tentang penggunaan internet di Indonesia yang dilakukan oleh APJJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ini merupakan laporan dari APJJI ini tahun 2019 dan 2020. Mereka menggunakan teknik sampling probability sampling dengan multi-stage random sampling dan varian area random sampling. Jadi mereka menggunakan teknik sampling itu beberapa. Jadi teknik pengambilan sampel itu tidak hanya satu kali itu bisa. Apabila populasinya itu terlalu luas sehingga teman-teman harus melakukan teknik sampling itu multi stage, ada beberapa tingkatan. Nah, pada asosiasi ini populasinya adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan akhirnya mereka menggunakan tiga teknik penyampelan agar sampel yang dihasilkan dari teknik sampling ini mewakili keseluruhan masyarakat di Indonesia. Nah, dari tiga teknik sampel ini mereka menggunakan 7.000 sampel. 7.000 sampel inilah yang akan mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan kuesioner. Ini rentang waktu dilakukannya survei. Nah, sebenarnya teman-teman bisa free mengakses hasil survei ini, dan hasil survei seperti ini bisa teman-teman gunakan sebagai latar belakang nanti apabila teman-teman akan melakukan skripsi. Karena dulu saya waktu menulis tesis, saya juga menggunakan data sekunder dari APJJI ini sebagai modal saya menulis bab 1 seperti itu. Nah, ini contoh hasilnya dari survei tersebut. Nah, dari survei yang dilakukan kepada 7.000 masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa penetrasi penggunaan internet pada tahun 2019 itu sebesar 73,7%. Dari nilai ini Nilai ini sudah dapat mewakili 7.000 orang, itu mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bahwa bisa mencerminkan bahwa kita bisa berasumsi bahwa dari seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah 266 juta jiwa, ternyata sudah ada 73,7% yang sudah menggunakan internet. Kalau besaran satuan usernya ini sekitar 196 juta manusia atau warga masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan internet. Ini populasi keseluruhan masyarakat Indonesia. Nah, ini peningkatan penggunaan dari 2018 sampai ke 2019 itu sebesar 8,9%. Jadi teman-teman, penggunaan atau pemahaman tentang populasi dan sampel ini nanti akan berkaitan erat ketika teman-teman akan melakukan penelitian yang sebenarnya di lapangan, seperti itu ya. Jadi nanti sedikit banyak materi ini akan tetap teman-teman bawa ataupun teman-teman ingat untuk sampai penulisan skripsi. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.